Untuk soal nomor 2, di sini soalnya dalam bentuk diagram batang. Di sini adalah kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kelas ke-6. Dengan frekuensi untuk kelas 1 4, 6, 8, 10, 8 dan 4 lagi, sehingga totalnya nanti sigma F nya adalah 40 atau N nya sama dengan 40. Kemudian di sini ada 49, ini adalah sebagai batas bawah, tepi bawah untuk kelas pertama, TB untuk kelas pertama, dan sini 54,5 tepi bawah untuk kelas kedua, dan dia sekaligus tepi atas untuk kelas pertama. 59 di sini juga sama, dia sebagai tepi atas untuk kelas kedua, dan dia sebagai tepi bawah untuk kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian karena n nya 40, maka kuartil 1 ada di nomor 10, karena 1/4 kali 40 10, berarti dia ada di nomor 10. Nomor 10 ada di mana? Ada di kelas kedua. Kita hitung 4 sama 6 itu 10, berarti X10 ada di kelas kedua. Maka kita bisa menghitung Q1 sama dengan tepi bawahnya adalah kelas kedua, tepi bawahnya adalah 54,5 ditambah 1/4 kali 40 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya ini tadi kelas kedua ini adalah letak dari Q1, maka frekuensi kumulatifnya di depan ini jadi 4 dibagi 6, frekuensi Q1 nya ada 6, ini frekuensi Q1. Kemudian lebar kelasnya dari ini kita kurangi aja, 54,5 dikurangi 49 itu 59,5 dikurangi 54,5, sehingga hasilnya 5. Nah, kemudian di sini bisa kita hitung 54,5 ditambah ini adalah 10 dikurangi 46 berarti 6/6 kali 5 sama dengan 5, sama dengan 59,5. Jadi Q1 nya adalah 59,5. Untuk Q2 sama, berarti Q2 ada di nomor 20. Nomor 20 ada di mana? 10, 18. Nah, di sini ini nanti kelas Q2. Terus kelas Q3 ada di sini. Kelas Q3 berarti nomor 30. Ini tambah ini 10, 18, 28 tambah ini 28 tambah 8, 36. Berarti kelas Q3 ada di sini. Dan seterusnya. Terima kasih. Untuk menghitung desil itu secara prinsip hampir sama, atau ya secara prinsip sama dengan menghitung kuartil. Bedanya kalau kuartil itu data dibagi menjadi 4 bagian, kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Sehingga di sini rumus secara umumnya DI desil ke I sama dengan tepi bawah ini I per 10 kali N banyaknya data, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, frekuensi desil ke I, kemudian kalikan lebar kelas. Nah, di sini kita mau mencoba menghitung desil ketiga D3. Langkah pertama kita tentukan dulu kelasnya. Kelas desil ketiga ada di mana? Berarti kita hitung 3/10 kali 150 sama dengan 45. Berarti desil ketiga ada di nomor 45. Kita kembali ke sini, kita hitung nomor 45. 24 ditambah 16 itu 40. Berarti 45 ada di sini. Ini 24 tambah ini 40 tambah ini 59. Berarti nomor 45 ada di sini. Maka ini adalah kelas desil ketiga. Ini adalah kelas desil ketiga dengan batas bawah 45, maka nanti tepi bawahnya batas bawahnya 43, maka nanti tepi bawahnya adalah 42,5. Kita masukkan ke sini, maka akan proses seperti ini. Desil ketiga sama dengan tepi bawah 40, batas bawahnya 43, maka tepi bawahnya 42,5 kali 3/10, karena desil berarti per 10 kali 150 dikurangi 40 frekuensi kumulatif dua kelas atasnya ini. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, frekuensi kelas desilnya 19 kali lebar kelasnya 6, lebar kelasnya 6
Dari sini sampai sini 31, 32, 33, 34, 35, 36 ada 6 data. Atau cara mudahnya dari ini, kita hitung aja dari bawah ini. 42 dikurangi 36 atau 37 dikurangi 31 atau 48 dikurangi 42. Sama, itu namanya lebar kelas. Lebar kelasnya 6. Kemudian kita hitung ini 45 dikurangi 45 kalikan 6 30 bagi 19 1,58 tambahkan 42 ketemu 44,08. Inilah desil ketiga. Dengan cara yang sama Anda bisa menghitung desil ke-8 dan desil ke-15 atau desil ke-5 dan desil ke-8. Kita coba menghitung desil ke-8. Selanjutnya untuk menghitung persentil caranya sama dengan desil juga, cuman di sini bedanya dibagi menjadi 100 bagian. Dengan rumus umum P ke I itu adalah tepi bawah ditambah I per 100 kali N banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas P ke I, kemudian dibagi frekuensi kelas P ke I dikalikan lebar kelas. Jadi langkah yang pertama tetap kita harus menentukan kelas persentilnya. Misalnya di sini adalah persentil ke-30, maka kita bisa hitung, kita tentukan kelasnya dengan cara 30 per 100 kali 120 karena banyak data ada 120, hasilnya 36, berarti nomor urut ke-36. Nomor urut ke-36 bisa dihitung dari atas. Ini tambah ini baru 28, maka nomor 36 ada di sini. Berarti kelas ketiga. Jadi persentil ke-30 ada di kelas ketiga. Maka nanti tepi bawahnya adalah dari batas bawah 43 dikurangi setengah jadi 42,5. Kemudian kita hitung persentil ke-30 sama dengan tepi bawahnya 42,5, I nya sesuai di sini 30, maka 30 per 100 kali 120 banyak data 120 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tadi kelasnya ada di sini, frekuensi kumulatifnya 12 tambah 16 jadi 28 dibagi 19, ini frekuensi kelas persentil ke-30. Persentil ke-30 ada ini, berarti frekuensi kelasnya ada 19. Lebar kelas itu adalah rentang kelas ini, interval kelas itu bisa kita hitung dari ini, dari 31 sampai 36 ada berapa data, atau bisa juga kita ngambil dari bawahnya 42 kurangi 36 atau 37 kurangi 31 atau 43 kurangi 37 dan seterusnya, akan ketemu nilainya 6. Itu lebar kelas. Dan kita hitung ini ketemunya 36 dikurangi 28 itu adalah 8 dikalikan 6 48 dibagi 19 2,53 tambah 42, maka hasilnya adalah 45,03. jadi ini adalah persentil yang ke-30. Untuk persentil yang lain bisa dihitung dengan cara yang sama.